our country. Di video hari ini, kita akan melihat film aksi petualangan berjudul Zohan yang dirilis tahun 2008. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Di salah satu pantai terindah di dunia, salah satu agen rahasia yang luar biasa, Zohan, sedang menikmati liburan yang dikelilingi oleh makanan enak dan wanita cantik. Berkat kemampuannya yang luar biasa, dia mengesankan semua orang dengan memenangkan setiap tantangan yang mereka lemparkan padanya tanpa berkeringat. Sayangnya, liburannya terganggu oleh beberapa petinggi dari pasukan pertahanan Israel yang membutuhkannya untuk misi selanjutnya. Ternyata Pantom, pemimpin manusia super dari kelompok teroris Palestina, terlihat di turnamen karung di Beirut yang mungkin berarti dia mencoba memancing mereka. Ini membingungkan Zohan karena dia menangkap musuh bebuyutannya 3 bulan lalu. Tetapi bosnya menggunakan dia untuk berdagang dan sekarang dia bebas lagi. Zohan seharusnya tidak menerima misi ini. Tetapi penyebutan potensi korban sipil meyakinkannya untuk bergabung dan membuat segalanya lebih mudah. Kemudian, saat dia bersiap untuk misi, Zohan mengambil harta terbesarnya dari tempat tersembunyi di kamarnya. Itu adalah katalog tata rambut lama, yang dia simpan karena mimpinya adalah menjadi penata gaya suatu hari nanti. Saat makan malam dengan orang tuanya, dia mengaku lelah dengan konflik dan kekerasan, dan dia ingin berhenti untuk memulai hidup baru di AS. Orang tuanya tidak setuju. Berpikir karir di ketentaraan adalah pekerjaan paling stabil yang bisa dia miliki, dan ketika mereka akhirnya membuatnya mengakui mimpinya sebagai penata rambut, mereka menertawakannya. Menyebutnya cercaan untuk gay. Malam itu, Zohan pergi tidur sambil menangis. Keesokan harinya, Zohan pergi ke pusat kota, siap beraksi. Tidak sulit baginya untuk melumpuhkan setiap prajurit yang lebih rendah berkat kekuatannya termasuk menghentikan peluru dengan hidungnya. Tetapi Pantom adalah kue yang tangguh dan membuatnya mengejarnya hingga mencapai laut. Di sana, mereka mulai membagikan granat hingga meledak dan satu-satunya yang ditinggalkan Zohan adalah celana pendek pantainya. Pantom mempersembahkannya kepada rakyatnya sebagai bukti bahwa dia membunuh kontra-teroris Israel terbesar dalam sejarah. Tetapi sebenarnya ini adalah bagian dari rencana Zohan untuk memalsukan kematiannya dan akhirnya pensiun. Dia hanya bersembunyi di bawah air. Setelah mengambil tas yang dia sembunyikan dengan seekor burung sebelumnya, Zohan menyelundupkan dirinya ke pesawat ke New York dan melakukan perjalanan di dalam kandang hewan peliharaan dengan anjing Scrappy dan Coco, yang tidak mendekat sampai dia mengubah potongan rambutnya menjadi sesuatu yang dia anggap lebih modern. Pada saat pesawat sampai ke AS, Zohan juga telah memberikan potongan rambut baru kepada anjing-anjing itu dan dia berhasil melarikan diri dengan selamat untuk pergi ke Manhattan. Tujuan pertamanya adalah salon Paul Mitchell yang terkenal, di mana dia memperkenalkan dirinya dengan nama palsu, Scrappy Coco, yang terinspirasi oleh anjing dan meminta pekerjaan penata gaya. Tetapi dia ditertawakan dan dikeluarkan karena kurangnya pengalaman dan sikapnya yang konyol. Saat berkeliaran di sekitar kota, Zohan memperhatikan seorang pemuda Yahudi bernama Michael diintimidasi oleh seorang pengemudi yang hampir menabrak sepedanya. Zohan segera melompat untuk menyelamatkan, memukuli pengganggu dan mendapatkan rasa terima kasih Michael. Sayangnya momen kemenangan ini tiba-tiba berubah menjadi masam ketika Zohan melihat sebuah taksi berhenti di dekat lampu jalan dan mengenali pengemudinya. Itu adalah Salim, seorang pria Palestina yang ditemui Zohan bertahun-tahun yang lalu selama misi. Takut dikenali, Zohan mengambil Michael untuk menutupi wajahnya dan melarikan diri sampai mereka tiba di rumah Michael. Beginilah cara Zohan bertemu ibu Michael, Gail, dan berpura-pura menjadi orang Australia agar tetap berada di sisi baiknya. Triknya berhasil dan Gail mengizinkannya untuk tinggal di apartemen di lantai atas. Beberapa jam kemudian, Michael secara tidak sengaja menginjak Zohan dan Gail yang sedang sibuk, yang tentunya cukup membuat trauma. Jadi Zohan mencoba mengalihkan perhatiannya dan menebus kesalahannya dengan mengajaknya keluar untuk bertemu gadis-gadis. Di klub, Zohan mengajari Michael untuk tidak terlalu pilih-pilih karena semua wanita memiliki sesuatu untuk ditawarkan tidak peduli usia atau tipe tubuh mereka, dan saat Michael mencoba mengikuti nasihat itu, Zohan didekati oleh Uri, sesama imigran Israel yang langsung mengenalinya. Karena dia penggemar berat, Uri berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Zohan dan bahkan memberinya kartu namanya jika Zohan ingin mencoba bekerja di toko elektroniknya. Keesokan harinya, Zohan pergi mencari pekerjaan lagi, tetapi tidak ada salon lokal yang mau mempekerjakannya karena dia tidak memiliki pengalaman dan membuat anak-anak menangis. Melihat ini akan memakan waktu lebih lama dari yang dia kira, Zohan pergi menemui Uri di sebuah daerah di Manhattan bagian bawah yang dihuni oleh imigran Timur Tengah lainnya. Dia ingin mendapatkan posisi sementara di toko elektronik sampai dia menemukan sesuatu yang lebih baik, tetapi Uri berubah pikiran dan menolaknya, menjelaskan bahwa toko ini membunuh mimpi. Semua karyawannya yang lain juga memiliki ambisi ketika mereka tiba di negara itu, tetapi sekarang mereka terjebak di sini dan Uri tidak dapat membiarkan hal itu terjadi pada Zohan yang agung. Jadi dia menawarkan ide yang berbeda, ada salon kecil di sisi Palestina, jalan yang mungkin akan menerimanya. Pada awalnya, Zohan tidak ingin berurusan dengan bekerja di bisnis Palestina, tetapi Uri dengan cepat berubah pikiran dengan menunjukkan kepadanya apa yang telah dilakukan Pantom akhir-akhir ini. Berkat popularitasnya yang baru ditemukan, dia menjalankan rantai restoran bernama Pantom Muchetuchen dan makanan anak-anak termasuk mainan dirinya dan Zohan yang meledak. Marah karena musuhnya dapat mewujudkan mimpinya tetapi dia tidak bisa, Zohan mengesampingkan kekhawatirannya dan menyeberang jalan untuk bertemu
bertemu Dahlia. Pemilik salon yang berjuang untuk tetap buka karena sewa dinaikkan hampir setiap bulan. Dia tidak terkesan dengan kurangnya pengalaman Zohan, tetapi pada akhirnya dia mengizinkannya untuk menyapu lantai beberapa shift seminggu secara gratis sehingga dia bisa mendapatkan semacam latihan. Zohan terus tinggal di gedung Michael, melatih keterampilan menata gayanya pada Gail di waktu luangnya sambil bekerja di rumah Dahlia dengan penuh dedikasi untuk tugas yang begitu sederhana. Bahkan dia sangat teliti dengan pembersihannya sehingga terkadang mempersulit stylist lain seperti Claude untuk bekerja. Untuk mempercepat pembelajarannya dan menghentikannya menghalangi, Claude mulai memberi Zohan beberapa kelas tambahan setelah toko tutup, dan karena ini dia tidak menghasilkan uang dari ini. Zohan juga mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pengemudi untuk mencari nafkah, meskipun keterampilan mengemudinya yang maniak meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Suatu sore, salah satu stylist Dahlia berhenti, mendorong Zohan untuk secara sukarela menggantikannya. Dahlia menganggap itu bukan ide yang bagus, tetapi klien tidak keberatan, dan Zohan akhirnya bisa melakukan apa yang selalu diimpikannya. Potongan rambutnya agak ketinggalan zaman, tetapi klien yang semuanya wanita paruh baya tidak keberatan karena dia memperlakukan mereka seperti ratu. Dia menggoda, menari, menawarkan pijat kepala yang hampir tidak senonoh. Dan begitu potongan rambut selesai, dia mengambil wanita ke ruang belakang untuk sesi pribadi. Segera setiap wanita di kota akan datang ke salon Dahlia untuk ditata rambut oleh Zohan, membawa banyak uang untuk bisnis dan memungkinkan Dahlia untuk tetap up to date dengan kenaikan sewa. Kesuksesan Zohan begitu besar sehingga dia bahkan mendapat telepon dari Paul Mitchell sendiri untuk mencoba mempekerjakannya, tetapi Zohan setia kepada Dahlia dan Claude, yang mulai mendapatkan tip tentang cara memperlakukan para wanita sebagai ucapan terima kasih atas kelasnya. Suatu hari, dua klien baru tiba di salon dengan taksi Salim, mengungkapkan keberadaan Zohan kepada pengemudi. Dia mengingat Zohan dengan sempurna sejak dia berada di Palestina. Salim telah melempar sepatu dan meludahinya. Jadi Zohan mengambil kambing kesayangan Salim sebagai balasannya. Marah dan ingin membalas dendam, Salim memanggil teman-temannya Hamdi dan Nasi untuk membuat rencana menangkap Zohan dan menjadi sepopuler Pantom sendiri. Sementara Zohan dan Dahlia pergi piknik bersama. Meski Dahlia memastikan untuk mengklarifikasi bahwa itu bukan kencan, keduanya menjadi terikat dan berbagi pengalaman mereka sebagai imigran. Dan Zohan terkesan mendengar orang lain tidak menyukai cara kedua belah pihak saling membenci dan tidak akan berhenti berkelahi karena alasan bodoh. Saat mereka kembali ke salon, Nasin muncul berpura-pura menjadi klien dan menyebutkan hal-hal seperti kambing dan melempar sepatu sebagai cara untuk mengumpulkan informasi, tetapi Zohan bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Saat Nasi kembali ke Salim, dia merasa terpesona oleh Zohan seperti semua wanita. Berbicara tentang para wanita, Zohan menemukan bahwa tubuhnya tidak ingin berkolaborasi dan dia tidak dapat menawarkan sesi pribadi lagi. Bertemu dengan dokter tidak memberikan jawaban, tetapi berbagi kekhawatirannya dengan Gail bisa. Dia segera mengetahui fakta bahwa ini telah terjadi sejak Zohan pergi piknik dengan Dahlia, yang berarti dia jatuh cinta padanya dan tubuhnya hanya akan bekerja untuknya. Kembali ke Salim, dia dan teman-temannya mencoba mendapatkan beberapa bom, tetapi penyedia tidak mengangkat telepon. Mereka memutuskan untuk menggunakan resep dari internet dan pergi ke apotek setempat untuk membeli nitrogen cair. Tetapi petugas salah memahami aksen mereka dan memberi mereka salep yang disebut neosporin. Sementara itu di salon, Dahlia mengusir para kolektor setelah membayar mereka, menjelaskan bahwa dia tidak peduli jika mereka memotong air karena dia tidak akan meninggalkan tokonya dan dia tahu mereka mencoba mendorong semua penduduk setempat untuk pergi, menghancurkan komunitas mereka. Zohan sengaja mendengar ini dan sangat terkesan sehingga tubuhnya bereaksi terhadapnya yang menegaskan bahwa dialah yang spesial. Tapi sayangnya Dahlia tidak menyukainya kembali. Di malam hari, Salim dan teman-temannya lewat dan melemparkan bom krim mereka ke salon, mengira mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi Zohan membawanya pulang sehingga Gail dapat menggunakannya untuk sakit apapun. Namun Uri khawatir seseorang mungkin mengetahui identitas asli Zohan dan menyuruhnya untuk mengambil giliran Michael dalam pengawasan komunitas untuk mengumpulkan petunjuk. Malam itu, Zohan menemukan 3 preman melakukan grafiti ofensif di toko-toko lokal dan alih-alih memanggil polisi seperti yang dikatakan oleh peraturan komunitas, Zohan memukuli mereka sendiri. Keesokan harinya, terungkap bahwa ketiga pria itu telah dikirim oleh Grant, pemilik di belakang pertokoan di Manhattan bawah yang ingin semua orang pergi agar dia dapat menghancurkan gedung dan membangun mall. Dia frustrasi dengan para kolektornya karena tidak ada dari mereka yang berhasil menakut-nakuti penduduk setempat. Jadi dia harus menangani masalah ini sendiri dengan menyewa sekelompok supremasi kulit putih yang dipimpin oleh James, yang dengan senang hati mengambil pekerjaan itu dan menang. Jangan ragu untuk bermain kotor. Di lingkungan itu, kelompok Palestina dan Israel saling menyalahkan atas grafiti tersebut. Zohan menjelaskan bahwa dia melihat preman itu adalah orang kulit putih. Tetapi klarifikasinya pun tidak cukup bagi kelompok untuk menyingkirkan perbedaan mereka. Sementara itu Salim dan teman-temannya akhirnya mengakui bahwa mereka tidak dapat melakukan ini sendiri dan menelepon Pantom untuk meminta bantuannya, yang menerima untuk datang setelah menawarkan hadiah yang paling menyedihkan untuk Salim. Lalu dia segera memulai pelatihan. Beberapa hari kemudian, kolom rumor di surat kabar menerbitkan pesan samar yang menyiratkan bahwa Pantom mengejar Zohan, tidak ingin kehilangan kehidupan barunya ketika segala sesuatunya meledak. Zohan berterus terang kepada Michael dan Gail, yang sangat menerima dan menasihatinya untuk jujur kepada Dahlia juga. Namun Dahlia tidak begitu mendukung. Dia tidak keberatan dengan fakta bahwa Zohan adalah orang Israel, tetapi dia menjadi kontrateroris adalah pemecah kesepakatan karena alasan yang berkaitan dengan keluarganya. Sebelum Zohan pergi, Dahlia memberinya buku gaya rambut terbaru sebagai hadiah perpisahan. Keesokan
harinya, Zohan bersiap untuk menghadapi Pantom dengan mengklaim bahwa dia dapat melakukannya sendiri. Tetapi untuk berjaga-jaga, Uri masih memanggil teman-temannya untuk menyiapkan senjata. Desas-desus mengatakan dia akan muncul di permainan karung lokal yang akan dihadiri banyak selebritas, termasuk Mariah Carey dan Grant, yang telah membagikan banyak tiket gratis. Faktanya Pantom adalah penggemar berat Mariah dan selama paruh waktu dia mengunjunginya di ruang ganti, memberi Zohan kesempatan untuk menyerang secara pribadi. Zohan dan Pantom menari-nari satu sama lain menunggu yang lain bergerak lebih dulu, tetapi sebelum sesuatu terjadi, pertemuan mereka terganggu oleh telepon dari Michael yang memberitahu Zohan tentang sekelompok preman yang memulai kebakaran di berbagai toko Timur Tengah. Melindungi rakyatnya lebih penting daripada persaingan lama, jadi Zohan meninggalkan Pantom untuk saat ini dan kembali ke lingkungannya. Tempat pertengkaran lain antara Palestina dan Israel dimulai sejak mereka saling menyalahkan atas serangan ini. Salim, Hamdi, Nasi, Uri, dan teman-temannya juga ikut berdebat. Tetapi ketika Pantom juga datang, dia memutuskan untuk berperan sebagai pahlawan dan mencoba menghentikan api sendiri. Menyadari ini bukan pekerjaan satu orang, Zohan mengesampingkan perbedaan mereka dan membantu Pantom memadamkan api dengan menggunakan selang humus. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin bertarung lagi dan bahkan tidak bereaksi saat Pantom mencoba memprovokasi dia dengan beberapa pukulan. Dia tidak mengerti bagaimana Zohan bisa tetap tenang, dan pertanyaannya diinterupsi oleh Dahlia, yang ternyata adalah saudara perempuan Pantom dan itulah mengapa dia tidak bisa bersama Zohan. Dia menjelaskan bahwa Zohan telah berubah menjadi pria yang lebih baik yang menerima bahwa di sini di AS mereka perlu bekerja sama daripada berkelahi, dan inilah mengapa dia juga berubah pikiran dan mencintainya karenanya. Pidato Dahlia menyatukan kedua kelompok, tetapi Salim masih marah tentang kambingnya sampai Zohan meminta maaf dan bersumpah dia memperlakukan hewan itu seperti keluarga. Rekonsiliasi tiba-tiba terganggu oleh preman yang masih menyalakan api. Jadi Zohan menggunakan kacamata tentara khusus untuk mengumpulkan beberapa intel dan menemukan preman tersebut adalah James dan anak buahnya yang menyamar. Ternyata Grant mengorganisir permainan hekisak dengan sengaja untuk membuat semua orang keluar dari jalanan, memberi James ruang untuk bekerja dan membuatnya terlihat seperti orang Palestina dan Israel saling serang. Pantom ingin mengejar mereka sendirian, ingin membakar rasa frustrasinya atas fakta bahwa tidak seperti Zohan, dia tidak pernah bisa melarikan diri dan mewujudkan impiannya sendiri untuk menjual sepatu. Zohan menunjukkan dukungan dan pengertiannya, mendapatkan persahabatan Pantom dan persetujuannya atas gagasan mereka bertarung bersama. Dengan kombinasi kemampuan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan musuh mereka, tetapi hanya ada satu orang yang tersisa, James, yang memiliki bom dan kandang yang penuh dengan anak anjing. Tidak ada cukup waktu untuk menghentikannya dengan tangan, jadi Zohan dan Pantom meneriakkan nyanyian jihad yang tidak pernah dinyanyikan bersama oleh orang-orang mereka selama berabad-abad, menyebabkan lubang di bawah James meledak dan membawanya pergi dari bom. Itu juga mengirim anak anjing melalui jendela apartemen tempat mereka mendarat dengan aman di sofa. Saat itu, Grant datang untuk mengecek perkembangan rencananya, tapi polisi juga ada dan menangkapnya di tempat. Zohan siap untuk merayakan, tetapi ada sedikit masalah. Pantom tidak mampu menghentikan teriakannya tepat waktu dan akhirnya menyebabkan lebih banyak kerusakan pada toko. Untungnya sekarang orang Israel dan Palestina bersatu. Mereka dapat bekerja sama dan membangun kembali blok tersebut menjadi mal milik bersama di mana setiap orang dapat menyimpan toko mereka. Pantom akhirnya menjual sepatu. Salim memulai bisnis menunggang kambing, Uri memindahkan toko elektroniknya ke sana, dan setelah menikah, Zohan dan Dahlia juga membuka salon mereka di sana. Michael adalah karyawan mereka, dan dia menata rambut sambil menggunakan teknik merayu yang dia pelajari dari Zohan. Suatu sore, Zohan kaget saat mengetahui orang tuanya sedang mengunjungi salon. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka menyetujui bisnisnya dan istri Palestinanya, dan mereka memberinya kesempatan untuk memotong rambut mereka sebagai tanda dukungan mereka. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu. Tong hilap subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit rasa strawberry.